Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis artikel jurnal yang membahas pengukuran kinerja sektor publik di era globalisasi dan digitalisasi. Artikel yang kami analisis berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik di Era Globalisasi, karya Rambe dan rekan-rekan tahun 2024. Artikel ini kami pilih karena relevan dengan materi pengukuran kinerja sektor publik dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, khususnya terkait penggunaan informasi finansial dan non-finansial, indikator kinerja, konsep value for money, serta peran digitalisasi dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Melalui video presentasi ini, kami tidak hanya menjelaskan isi artikel, tetapi juga mengaitkannya dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pengukuran kinerja sektor publik di era digital. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, pengukuran kinerja sektor publik merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, berdasarkan pembahasan artikel yang kami analisis, pengukuran kinerja sektor publik dalam praktiknya masih sering berfokus pada tingkat penyerapan anggaran. Tingginya realisasi anggaran kerap dianggap sebagai indikator keberhasilan, meskipun belum tentu mencerminkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga hasil dan dampak bagi pelayanan publik. Selanjutnya yaitu gambaran umum artikel. Artikel ini membahas pengukuran kinerja sektor publik dalam konteks era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan transparansi publik. Penulis menjelaskan bahwa globalisasi dan digitalisasi mendorong perubahan sistem pengukuran kinerja sektor publik dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital dan berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Selanjutnya ada isu utama artikel. Artikel ini menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik tidak lagi cukup jika hanya menilai input dan anggaran. Berdasarkan pembahasan artikel Rambe et al. 2024, pemerintah perlu lebih fokus pada output dan outcome, yaitu hasil nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Teknologi digital berperan dalam mendukung proses pengukuran kinerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya mengenai informasi finansial. Dalam pengukuran kinerja sektor publik, informasi finansial digunakan untuk menilai kinerja melalui analisis anggaran dan realisasi belanja. Artikel Rambe et al. Menjelaskan bahwa digitalisasi memperkuat peran informasi finansial karena data keuangan dapat dipantau secara real-time. Hal ini membantu instansi pemerintah dalam melakukan pengendalian anggaran serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Namun, artikel ini juga menegaskan bahwa tingginya penyerapan anggaran belum tentu menunjukkan keberhasilan kinerja apabila tidak diikuti dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada informasi non-finansial. Selain informasi finansial, artikel ini juga menekankan mengenai pentingnya informasi non-finansial, seperti kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan partisipasi publik. Berdasarkan pembahasan artikel Rambe dan rekan-rekan pada tahun 2024, penggunaan teknologi digital memungkinkan pemerintah mengumpulkan data non-finansial melalui survei online dan sistem pengaduan masyarakat. Informasi non-finansial ini penting untuk menilai kinerja sektor publik secara lebih menyeluruh dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan. Selanjutnya ada indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artikel Rambe dan rekan-rekan menjelaskan bahwa sistem digital membantu pemerintah dalam menetapkan, memantau, dan melaporkan indikator kinerja secara terukur dan transparan. Dengan demikian, evaluasi kinerja sektor publik dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data. Selain itu, artikel ini
juga mencerminkan penerapan konsep value for money dalam pengukuran kinerja sektor publik. Konsep value for money menekankan 3 aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan dukungan sistem digital, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya hemat biaya, tetapi juga mampu menghasilkan output dan outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi, berdasarkan analisis yang dilakukan, artikel Rambe dan rekan-rekan pada tahun 2024 memiliki keterkaitan yang kuat dengan materi pengukuran kinerja sektor publik. Pembahasan mengenai penggunaan informasi finansial dan non-finansial, indikator kinerja, serta konsep value for money sejalan dengan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan memberikan gambaran penerapannya di era digital. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pengukuran kinerja sektor publik merupakan instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan pembahasan artikel Rambe dan rekan-rekan, penggunaan informasi finansial dan non-finansial secara seimbang, indikator kinerja yang tepat, serta penerapan konsep value for money menjadi kunci dalam menilai kinerja sektor publik secara komprehensif. Digitalisasi berperan besar dalam mendukung sistem pengukuran kinerja yang lebih transparan dan berbasis data, meskipun tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung. Demikian presentasi analisis artikel ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.